kecenderungannya karena sistem kita seperti sistem yang sekarang ya, sistem presidensil dan multipartai. Presiden itu selalu ingin memperbesar kekuasaan, mempersempit oposisi. Oke. Dan PDIP kalau nggak salah udah nyatakan dukungan kalau nggak salah ke Gerindra kan. Berarti koalisi dia? Koalisi dong. Saya nggak melihat ada oposisi sekarang. Oposisi warga yang di Pati itu lah. Saya ingin katakan itu tadi. Benar. Nah, itu yang membuat kemudian apa namanya? Karena tidak ada oposisi, ya kebijakan yang lahir itu ya kontroversial semua. Karena kebijakannya pro sama segelintir segmen di masyarakat, yaitu pengusaha. Karena kan politisi kita kan rata-rata semua penguasa yang jadi pengusaha ya. Penguasa yang jadi pengusaha atau pengusaha yang jadi penguasa. Iya. Masalah tenaga kerja, ya PHK di mana-mana ya, tapi kenapa data BPS tuh jumlah penganggurannya tuh turun? Ya kan ya? Iya kan? Ini kan gak, jadi dilema kan. Jadi kalau misalkan ada orang ya kan ya di PHK gitu kan ya, dia kan bekerja di sektor formal. Karena kan ada PHK di situ, kata PHK kan berarti pemutusan hubungan kerja nih. Berarti kan dia berhenti bekerja di sektor formal. Dia jadi jadi supir ojek online nih, misalkan begitu tuh. Dia akan dihitung sebagai pekerja juga, walaupun di ojek online itu dia dihitung sebagai pekerja informal atau pekerja swasta, begitu atau mungkin wira swasta begitu kan ya. Ya kan berwira swasta lah begitu, karena dia kan sifatnya kemitraan, ya kan. Nah, itu yang dihitung sebagai tenaga kerja. Padahal kan bukan itu tolak ukurnya. Wah, pekerjaannya banyak. Enggak itu. Sekarang kita tanya nih di masing-masing rumah tangga, kalian pengeluarannya mampu nggak memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan? Itu mampu terpenuhi nggak gitu kan ya? Terus datang lagi yang tiba-tiba namanya datang pajak gitu kan ya, di mana-mana mau dipajakin gitu kan ya. Nah, jadi kan royal masalah lagi gitu. Jadi cawan burung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu lagi dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pastinya podcast ya, berbicara tentang sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang menurut kita layak dan pantas untuk kita bicarakan pada sore hari ini. Dan sebagaimana biasa kami akan sampaikan bahwa kita hari ini punya tema masuk surga jalur WNI. Ya, keren ya temanya. Temanya agak nyelekit ya, nyelekit jambu. Tapi memang kita dapat inspirasi ini dengan berseliwerannya berita-berita di media sosial yang memang ini bentuk sebuah rasa atau ungkapan perasaan dari masyarakat lah, netizen yang memang setiap hari itu dikejutkan dengan. Kalau di jalan itu ada rambu kejut ya, yang bulat-bulat itu. Kalau ini kita dikejutkan dengan hal-hal yang berbau berita-berita politik. Ya. Dan memang untuk membahas ini kita pastinya harus menghadirkan narasumber yang memang basically-nya punya pemahaman tentang politik. Kita hadirkan Bang Fredrik Bropen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gimana diundang kembali? Sehat. Ini kali yang kedua kita ya. Kedua ya. Salah dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat juga. Beliau adalah tenaga pengajar di salah satu kampus negeri di Sumatera Utara ya. Dan nanti boleh di-spill lah biografinya beliau. ada ininya ya, ada medsosnya di Instagram. Instagram saya main Instagram @frbrov. Saya main di X juga. Di X juga. Twitter. Biasa. Baik. Dan kalau sudah cerita tentang masalah politik, nah kayak kemarin saya sampai beberapa hari yang lalu mau kepikiran juga dengan Mas Gunawan. Dia bilang indikator bahwa sebuah pemerintahan itu sukses adalah dari ekonominya. Nah, makanya saya hadirkan kembali beliau. Selamat datang. Assalamualaikum Mas Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir juga ya pada sore hari ini. Makasih. Mudah-mudahan bisa kemari. Ya, mudah-mudahan bisa mengangkat tema dan diskusi kita hari ini dan memberikan edukasi juga ke masyarakat. Mungkin bisa jadi diskusi kita ini nggak bisa didapatin ya di meja-meja podcast yang lain gitu kan. Maka kita coba untuk angkat ini secara khusus di Naira Studio Podcasting. Nah, tapi jangan lupa nih kepada sahabat podcaster, nggak bosan-bosannya kita ngajak teman-teman sahabat podcaster untuk tetap subscribe, like and share di channel kita, ada di YouTube, ada di TikTok, juga ada di Instagram. Nah, Instagram kita dikit-dikit lagi nih nyerempet angka 5.000 kayaknya ya. Baik, ini kita mau nyampein ada
kabar gembira ya bagi masyarakat ya khususnya. Mungkin ada artikelnya kali bisa ditampilkan ini. Ya, gaji pegawai dipotong dan boleh hidup mewah. Nggak boleh. Nggak boleh hidup mewah. Fokus ya gitu ya. Ya tapi yang sayangnya itu terjadi di Cina. Okay. Ya, bukan di Indonesia. Dan satu lagi berita yang paling unik itu salah satu perdana menteri ya yang mengundurkan diri, pemimpin di wilayah Jepang itu karena ternyata diketahui dan mengakui ijazahnya palsu. Tapi itu sekali lagi bukan di negeri kita. Ya paling enggak ini sebuah pembelajaran politik mungkin ya, Bang Brady ya. Wah, sikap pemimpin ya, dan bagaimana kemudian mengatur pola kehidupan masyarakat. Belajar juga, jangan kemudian kita harus selalu mempersoalkan problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat, tapi juga kita bisa melihat ke atas ya, bagaimana kemudian pengelolaan atau tatanan kehidupan yang memang dibangun secara apik ya bagi masyarakatnya juga. Oke, kami sebenarnya kemarin itu ketrigger sekali ketika minggu lalu kita pengen bahas tentang ada berita mengejutkan ya di internet tuh, ternyata presiden itu komplain kepada PPAT kalau saya nggak salah terkait dengan pemblokiran rekening dorman ini. Pertanyaannya dorman ini siapa sebenarnya kan itu? Jadi persoalannya itu kok ngurusin dorman gitu kan? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari Mas Gunawan nih, si dorman ini sebenarnya siapa gitu? Jangan-jangan kita nggak tahu dormannya siapa gitu. Ya kalau dorman itu kan sebenarnya kan bukan hal baru ya di dunia perbankan. Dorman itu kan rekening yang nggak aktif ya, tidak ada mutasi transaksi keluar masuk dalam periode tertentu, terus dikatakan dorman. Dan nasabah itu biasanya kalau udah masuk rekening dorman, dia diminta untuk mengupdate datanya, untuk mengaktifkannya kembali. Itu sebenarnya sih lumrah. Cuma begitu masuk ke PPATK gitu kan ya, mereka kan terkejut karena memang definisi dormannya menurut versinya bank itu tidak serta-merta itu seperti dorman yang diblokir sama PPATK. Karena ya ini salah satu contoh yang ya ini tetangga saya sendiri nih, yang saya boleh cerita nih. Ada kejadian ya? Ada kejadian. Jadi tetangga saya itu punya rekening di Bank BRI gitu kan ya. Awalnya dia punya cicilan di Bank BRI gitu kan ya. Nah, cicilannya itu dia bayarkan gitu kan ya. Dia bayarkan lewat rekeningnya. Jadi kan berarti kan setiap bulan dia kan wajib store. Betul. Nah, gitu kan. Berarti kan setelah wajib store ada pendebetan dari betul. pihak perbankannya. Terus tiba-tiba dia kaget kan rekeningnya diblokir gitu kan ya. Dan pada saat itu karena saya dianggapnya mungkin orang yang lebih familiar berhubungan sama bank gitu kali ya. Dia bertanya ke saya gitu, "Pak, rekening saya diblokir." Ini belum rame-rame PPATK nih pada saat jauh beberapa bulan yang lalu. Iya, 2 minggu sebelum rame-ramenya gitu kan. Dekat juga sebenarnya kan ya. Dia bilang sini, bang ini kenapa rekening saya diblokir ya? Kan bukan, saya tanya balik sih, apakah rekeningnya tuh udah nggak beberapa kali? Nggak mungkin. Saya setiap bulan tuh transfer karena saya punya utang di bank, bilang gitu kan ya. Auto debit ya? Auto debit begitu kan ya. Terus dia bilang, kenapa diblokir ini? Ya saya juga kurang paham. Terkait judul nggak? Wah, saya nggak ada. Saya pastikan saya nggak main langsung ke online, transaksi ini ya, kriminal ya? Iya gitu kan ya. Bener gitu kan. Nah, terus apa kata banknya? Suruh ke OJK. Oke, udahlah ikut aja kata banknya ke OJK. Karena setahu saya kalau dorman itu kamu bisa selesaikan langsung di tempatnya, gitu kan ya. Harusnya ya. Ini harusnya ini kenapa ke OJK? Berarti kan ada masalah di situ. Yang pada saat dia pergi itu saya sempat punya persepsi bahwasanya wah ini jangan-jangan ya, benar judul gitu kan ya. Tapi begitu di OJK dilaporkan, terus dia bilang kapan bisa diaktifkan, belum dikasih tahu batas waktu tertentu. Tapi klarifikasinya sudah selesai gitu ya. Tapi klarifikasinya sudah selesai bahwasanya rekening itu memang diperuntukkan bukan untuk hal-hal yang pidana gitu kan, bertentangan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di sini lah kan gitu kan ya. Nah, pada saat itu saya pikirnya ini ada apa gitu kan ya. Saya belum kepikiran itu. Ternyata nggak lama kemudian muncul PPATK gitu kan ya. Muncullah pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK. Dari situ baru kita ngeh ternyata mungkin ya kan rekening kamu tuh ya diblokir itu gara-gara memang pada dasarnya ini sudah dilakukan oleh PPATK untuk banyak rekening yang lainnya juga, bilang gitu kan ya. Oh gitu, dia tanya ke saya kenapa harus saya punya saya yang diblokir. Wah, saya nggak bisa menjawab itu, coba bisa tanyakan langsung gitu kan ya. Jadi itulah salah satu temuan di awal bahwasanya dorman itu yang dikatakan dorman itu adalah rencananya ke depan ya kan ya, kalau ada rekening yang tidak aktif selama 3 bulan itu akan diblokir oleh PPATK karena dianggap sebagai rekening dorman. Mungkin ke depannya nanti akan lebih ini ya,
definisi dormannya itu akan lebih kelihatan dibandingkan dengan pemblokiran yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Kan ada Ustaz Dasar yang bilang bahwasanya rekening saya juga ratusan juta kenapa diblokir, itu mungkin kasusnya sama tetangga saya itu tadi. Kemudian kan ya itu nggak dorman-dorman banget lah, mungkin gitu kan ya. Ya setidak-tidaknya ada satu sisi yang tetap jalan, misalkan nabung terus gitu kan ya, tidak diambil atau ya ditarikin terus tapi tanpa mengisi di waktu-waktu yang tertentu kan, dalam periode yang tidak rutin lah gitu. Ya itu sih dorman sebenarnya, tapi jadi memang kemarin itu sempat terpecah kan jadinya kan, apa tuh dorman sebenarnya gitu kan, di bank selama ini bukan yang seperti ini gitu kan, tapi tiba-tiba pemberlakuannya itu untuk rekening yang dinilai tidak aktif ya langsung ditutup gitu kan, langsung diblokir gitu kan ya. Jadi definisi dorman yang ditetapkan oleh perbankan sebelumnya itu menjadi agak rancu pada saat ada pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK kemarin. Clear juga akhirnya kan, karena ternyata ada dua versi yang berbeda kan. Iya betul. Baik, oke, saya masih fokus ke Mas Gunawan dulu. Nah, kemudian kan kebijakannya akhirnya dicabut. Yes. Saya nggak tahu pastinya tanggal berapa. Apa komentar Mas Gunawan? Gini ya, memang kalau memang kebijakan yang sebelumnya ini udah memicu ini ya panikan lah ya, memicu polemik di tengah masyarakat, ya tiba-tiba dicabut gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan, apakah PPATK sudah melakukan proses analisis yang mendalam terkait dengan rekening gitu kan ya, atau justru ini kebijakannya itu lebih bersifat ya udah kalau untuk melihat nih mana yang rekening-rekening yang dinilai dicurigai gitu kan lah ya udah diblokir semua, terus nanti kan yang benar-benar rekeningnya yang tidak bermasalah kan orangnya akan datang kan begitu kan. Ini kayak membabat semuanya dulu gitu kan, nanti tinggal lihat nih yang muncul siapa, nah selebihnya nanti baru dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi. Nah itu kan yang terlihatnya itu kan kalau di kacamata saya itu seperti itu, saya kan ngomongnya begitu tuh gitu kan ya. Tetapi kan yang jadi masalah masyarakat kita itu kan punya penilaian sendiri gitu kan ya, sebenarnya ini ada apa kan gitu kan, ini ada masalah yang lebih luas lagi nggak dari yang sekedar disampaikan oleh beberapa orang melalui media-media gitu kan ya. Atau jangan-jangan ya kan ada beberapa orang tuh kan ya, kalau saya baca berita gitu kan atau media sosial itu kan ada yang bilang gitu kan, nah ini PPATK biar kelihatan mau kerja aja, ada kerjaannya gitu ya, biar kelihatan mau kerja sehingga kelihatan ada kerjaannya sehingga dia melakukan kebijakan pemblokiran untuk banyak rekening itu tadi kan gitu kan ya. Sebenarnya dengan kebijakan yang seperti itu tentunya ini kan jadi kayak semacam apa ya, kayak semacam temuan bahwasanya kebijakan-kebijakan pemerintah belakangan ini yang dilakukan oleh beberapa pejabat-pejabatnya itu belum mencerminkan bagaimana mereka seharusnya bekerja dengan tupoksi yang ada kan begitu kan. Itu udah masuk ranahnya Bang Freddy. Tapi aku pengen tanya gini ke Mas Gunawan. Ini ngaruh nggak dengan demand masyarakat terkait dengan transaksi di pasar, katakan seperti itu? Karena ya memang Mas Gunawan saat ini kan fokus ke sana kan, ngupdate berita tentang harga dan lain sebagainya macam. Ngaruh nggak perbuatan atau sikap dari pemerintah terkait dengan kebijakan ini? Sebenarnya gini ya, sempat muncul ya, bertanya ya lewat kawan-kawan bertanya gitu kan ya, perlu nggak saya tarik uang dari perbankan dengan kebijakan-kebijakan seperti ini? Saya pikir sih nggak perlu lah. Uangnya hilang nggak? Enggak, ya udah santai dulu aja. Saya yakin kebijakannya akan berubah ya kan, namanya kebijakan dilakukan oleh pemerintah dan kalaupun kebijakan itu kurang matang gitu kan ya, nah, kondisi seperti ini, kejadian seperti ini itu akan membuat mereka merevisi kebijakan ke depannya. Saya bilang begitu kan pada saat itu. Jadi coba tunggu dulu gitu kan ya. Jangan terlalu ngambil kebijakan-kebijakan lain gitu kan, langsung panik, langsung tarik uang gitu kan ya. Tapi memang faktanya ada kan yang melakukan itu? Ya, faktanya memang ada, tapi kan tidak terjadi secara besar-besaran. Namun ya bagi pemerintah, tindakan-tindakan seperti ini itu tentunya bisa menjadi presiden negatif di tengah masyarakat. Jangan dibiarkan masyarakat itu berpikir dengan pola-polanya yang kalau misalkan panik itu muncul terus lantas dia mengeneralisir juga bahwasanya memang kondisi perbankan ini lagi nggak baik-baik aja, padahal kan bukan banknya kan. Bank itu kan hanya melaporkan ada rekening-rekening tidak aktif gitu kan ya. Nah rekening-rekening yang dicurigai itu harusnya proses analisisnya ada di PPATK kan begitu kan ya. Jadi emang kepanikan-kepanikan nggak perlu seperti itu, harusnya nggak terjadi gitu kan ya. Kenapa? Orang yang kalau udah panik itu, kalau misalkan dia udah panik gitu kan ya, tersulut dengan banyak orang yang udah melakukan hal yang sama, dia akan melakukan hal yang sama juga. Ya kalau misalkan ras itu terjadi gara-gara penarikan dana dari PPATK, ya mau itu sangat disayangkan sekali kan. Kenapa? Karena sekilas
ditarik uang itu banyak di perbankan itu ya nggak menimbulkan apa-apa lah, bilang gitu kan. Jangan salah gitu kan ya, jangan salah, itu uang yang ada di kita di perbankan itu udah dipinjamkan ke masyarakat, yang dipinjamkan pengusaha. Nah kalau misalkan tarik dana dalam besar-besaran ya secara otomatis itu nggak akan pernah bisa dipenuhi secara 100% pada hari yang sama kan begitu kan ya. Rasa itu bisa menimbulkan kepanikan yang lain gitu. Padahal kepanikan yang dipicu oleh kebijakan pemblokiran oleh PPATK itu nggak perlu. Ya nggak perlu panik. Kenapa? Uangnya nggak hilang kan begitu kan ya. Uangnya nggak hilang dan prosesnya itu juga bisa bisa dilakukan pembukaan blokiran gitu ya. Yang jadi sempat kesel aja ya gini ya. Kalau misalkan dorman yang dilakukan oleh perbankan gitu kan ya, kita datang pada hari yang sama itu bisa langsung dibuka. Nah kemarin yang pada saat saya ceritakan itu yang ada teman-teman tetangga yang diblokir itu kan dia tidak diberikan kepastian kapan batas waktu yang dia akan buka blokir. Nah itu di situ yang membuat kita tuh kesel sebenarnya. Jadi keselnya tuh jangan sampai lah kan kejadiannya tuh kan banyak orang yang mengeluh uang yang udah seharusnya digunakan untuk keperluan tertentu nggak bisa ditarik. Karena apa? Karena dorman itu juga nggak bisa dibuka di hari yang sama. Betul. Itu kan bisa menunda kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sampai ada gitu orang tua yang meninggal. Benar. Ini kan harusnya nggak kejadian seperti itu kan harusnya nggak penting kan. Jadi kan pada dasarnya kan di mana keberpihakan pemerintah pada rakyat kan? Rakyat kan berpikir seperti itu kan pada ujung-ujungnya kan. Oke, kita stop sampai di situ. Nanti ke level. Oke, ke Bang Freddy dulu. Kita pengen tanya PPATK membatalkan ini. Bahkan sempat ada isu ternyata katanya justru rekening pribadinya pejabat PPATK itu naik katanya ketika dorman itu dilakukan sampai kemudian akhirnya itu dibatalkan gitu. Nah yang jadi persoalan sekarang pada saat kemudian pembatalan itu kan presiden yang punya action. Ya, dan orang banyak berpendapat seolah-olah pengen nampilin sosok presiden sebagai pahlawan di akhir-akhir sesi ini. Gimana tanggapan Bang Freddy? Ya saya nyambung tadi apa yang disampaikan Bang Gunawan bahwa kebijakan ini seharusnya bisa dihindari gitu ya karena tampaknya kok tadi Abang menyinggung soal tupoksi yang nggak dikerjakan kemudian menimbulkan kecemasan di masyarakat yang ujung-ujungnya Pak Presiden Prabowo memanggil kepala PPATK dan kemudian meminta untuk membatalkan kebijakan itu. Dan ini kan sebetulnya berulang kalau kita flashback ada beberapa kebijakan pemerintah yang sepertinya di level menteri atau di level selevel menteri itu gaduh, kemudian tiba-tiba Dewa Penyelamat kemudian datang membatalkan gitu kan. Hafal sampai ya masyarakat melihatnya itu ya. Karena polanya sama. Kemudian saya mau cerita nyambung cerita itu, saya mau kalau saya berargumen bahwa kebijakan pemblokiran rekening ini, rekening dorman namanya ya, sebetulnya menggambarkan bagaimana sistem politik kita yang sekarang ini yang sudah semakin tidak demokratis. Sistem politik yang tidak demokratis itu apa? Yaitu proses pengambilan keputusannya yang semakin jauh dari sifat-sifat yang demokratis. Makanya kemudian kebijakan yang keluar kan kontroversial terus. Betul. Waktu saya pertama kali ke sini kan saya juga bilang, atau kita waktu itu diskusinya mulai dengan kita setelah Presiden Prabowo dilantik, kok dikejutkan dengan berbagai macam kebijakan kontroversial gitu ya, mulai dari pajak PPh 12 waktu itu, RUU TNI dan segala macam, pagar laut. Sekarang juga kan nggak berhenti, koperasi lah, sekolah rakyat lah. Betul. Sekarang apa lagi ya? Sekarang royalti lah gitu ya. Itu semua kan ditolak oleh publik sebetulnya. Sampai sekarang yang hari ini yang saya ikutin yang ada di Pati ya. Bupati Pati yang bikin PBB. 250% perhutanan pedesaan terus dia nantang kan. Saya nggak takut 5.000, bawa 50.000. Yang datang 100.000 tuh kalau nggak salah tadi sore DPRD Pati itu udah mengajukan hak angket untuk menjatuhkan dia gitu. Nah itu praktik berdemokrasi yang sebetulnya oke gitu ketika kebijakan yang diambil itu menyengsarakan. Jangan jadi OMD juga dong. Kalau nggak benar kita meresponnya seperti itu. Betul. Tapi itu kan di level kabupaten Pati, tapi di level nasional kita kok kayak nggak berdaya gitu. Nggak berdaya dalam arti pemerintah bikin kebijakan apapun itu kita nggak bisa tolak gitu. Apalagi tadi saya balik di awal saya bilang menggambarkan proses pengambilan keputusan yang nggak demokratis. Kan DPR itu sekarang semacam nggak ada tajinya lagi. Ketika eksekutif itu mengeluarkan keputusan apa aja, termasuk penambahan yang kemarin tuh upacara kehormatan militer yang menambah berapa kodam, membentuk
apa angkatan laut, itu kan implikasinya nanti anggaran untuk militer makin besar. Besar, betul. Implikasinya adalah belanja untuk mungkin subsidi, untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, itu kan akan dikorbankan. Pasti selalu ada trade off gitu ya, ketika anggaran diperbesar sektor ini, akan ada yang lain dikorbankan gitu. Termasuk misalnya gaji dosen, gaji guru kemarin curcol gitu ya. Kan ke situ kan maksudnya. Tapi sayangnya DPR ada mayem aja tuh, nggak ada satupun saya dengar setidaknya ya, sependek yang saya lihat ikuti pemberitaan, nggak ada yang satupun yang protes, menyatakan sikap, sehingga sebetulnya kalau misalnya kecemasan seperti yang tadi bisa muncul, itu bisa berbahaya bagi stabilitas politik. Bayangkanlah apa yang terjadi di Pati itu terjadi di level nasional. Ketika kebijakan yang diambil itu tidak menyenangkan untuk kita, kemudian kita protes, kemudian membesar, nah kan kita kan nggak mau juga chaos gitu. Itu sih. Jadi saya menganggap pengambilan keputusan pemblokiran ini merefleksikan sistem politik kita yang sekarang makin nggak demokratis, dan sepanjang sistemnya nggak diperbaiki, ya sampai 2029 kebijakan seperti ini akan keluar terus nih. Energi kita akan habis di situ. Tinggal ganti aja isunya apa gitu. Atau kadang-kadang ijazah, kadang-kadang kemajuan, kadang-kadang IKN, iya kan? Kalau saya memperhatikan polanya, kalau secara lebih teknis mungkin Bang Gunawan bisa menjelaskan dari sisi ekonomi untuk kebijakan pemblokiran rekening dorman ya. Tapi lihat dari aspek politik ataupun kebijakannya, saya melihat seperti itu. Atau ada upaya tes undawator dalam perkara ini? Tapi pertanyaannya untuk siapa dan siapa yang diuntungkan dalam perkara ini, itu jadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Nah itu kerangka berpikir yang baik ya, ketika setiap ada kebijakan kita lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah kalau saya senang mengajak untuk mendiskusikannya, untuk melihat ke aspek relasi negara dan warga. Kan semakin kesini saya memperhatikan negara itu semakin suka-suka gitu ya. Negara dalam arti direpresentasikan oleh pejabatnya, presiden, menteri, termasuk DPR, termasuk penyelenggara lah daerah gitu ya. Contohnya aja beberapa hari yang lalu ada pernyataan salah satu menteri bilang kita harus jadikan masyarakat kita ini kreatif, jangan bergantung lagi sama negara gitu. Padahal ada salah satu menteri ngomong gitu. Padahal dia itu kaya pun karena negara gitu. Karena dia masuk ke negara jadi pejabat, dia ngambil lisensi, dia ngambil kontrak segala macam gitu kan. Memang karakter Indonesia adalah orang itu nggak bisa kaya kalau dia nggak bisa mendekat ke negara gitu. Beda sama Amerika. Kalau di Amerika atau di Barat ya, Eropa Barat atau Amerika Utara tuh, secara historis pengusahanya ada dulu tuh. Baru kemudian mereka bikin negara. Jadi pengusaha terbentuk, mereka bikin negara untuk melindungi supaya kompetisi mereka itu sehat. Yang terjadi di kita itu sebaliknya. Negaranya ada dulu, habis itu penyelenggara negaranya bingung. Untuk bikin negara berjalan kan harus ada pengusaha yang menggerakkan. Karena uang negara terbatas, gitu kan. Cuman waktu itu negara bingung, loh kita nggak punya pengusaha. Kita bikinlah kebijakan. Waktu itu ada namanya program Benteng, kebijakan kasih lisensi, kasih sama pribumi untuk menciptakan pengusaha sebetulnya. Tapi nggak terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya yang jadi pengusaha itu yang birokrat, kemudian jadi nyambi jadi pengusaha atau anaknya segala macam. Jadi semua orang kaya di Indonesia itu pasti berkaitan dengan negara. Nah ini ada orang yang di bagian pemerintahan mengatakan kita harus lepaskan negara, warga jangan tergantung sama negara gitu. Udah nature kita itu, negara kita Indonesia itu memang begitu gitu, hubungan kita itu sangat tergantung pada negara. Apa-apa kan kita negara kan. Jalan rusak kita ngeluhnya ke negara. Anak kita sakit nggak bisa kita bawa. Emang salah itu? Salah. Salah karena itu tadi balik ke historis negara kita ya. Dan negara itu memang kita ciptakan. Jadi ada satu teori namanya itu teori kontrak sosial. Kontrak sosial itu adalah semacam kontrak antara negara dan warga. Warga itu kan bayar negara melalui pajak, ya kan? Baru negara itu bisa beroperasi, membayar pajak itu dalam bentuk perlindungan kan, dalam bentuk pelayanan lah katakan, pelayanan publik, gitu ya, pendidikan, kesehatan, minimal pelayanan dasar pendidikan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar tadi pendidikan dan kesehatan.
Nah, kalau itu nggak dipenuhi ya kita kan berhak marah. Atau yang kan kalau kontrak kan dua belah pihak, simbiosis kan. Betul. Negara kita ini kan bukan. Nah, masalahnya adalah ini juga faktor historis ya. Kenapa kalau secara politik itu kita harus lihat historis negara kita. Memang birokrasi negara kita itu dibuat itu sejak lahirnya itu birokrasi yang menghamba pada tuan. Birokrasi kita itu kelanjutan dari negara kolonial Belanda. Yang sifatnya itu beda sama birokrasi di Barat. Birokrasi di Barat memang diciptakan ada teorinya itu birokrasi rasional, Max Weber, yang memang untuk pelayanan publik. Tapi kalau kita itu memang apa istilahnya? Waktu itu kan ketika Belanda datang, dia menjadikan kerajaan-kerajaan lokal itu sebagai pegawai dia, yang bekerja untuk dia sebetulnya, bukan untuk rakyat jelata. Nah itu kebawa setelah merdeka. Makanya di Indonesia kan kita punya satu kementerian yang namanya apa? Reformasi birokrasi. Itu nggak ada di negara lain. Kenapa? Ya karena memang birokrasi kita harus diubah gitu. Bukan melayani penguasa politik, tapi harus rakyat gitu. Oke, itu jawabannya kenapa kita harus itu salah gitu. Iya. Baik, aku mau tanya jadi apa ya lawannya oposisi apa tuh? Incumbent ya. Apa namanya? Lawannya oposisi koalisi. Koalisi ya. Koalisi. Nah, sekarang kan kita ngelihat kan apa ya penyelenggara negara ini dengan berbagai macam partai politiknya kecenderungannya adalah menjadi koalisi, bukan oposisi. Ya. Nah pertanyaannya kalau sudah begitu, apalagi ditambah tadi dengan sikap penyelenggara negara juga yang seperti itu, yang aneh-aneh tiap hari muncul. Yang jadi pertanyaan kita kalau kita kembali kepada konsep demokrasi, sebenarnya kedaulatan itu di tangan siapa saat ini? Namanya juga demokrasi kan. Demokrasi kan secara etimologi demos kratos. Demos rakyat, kratos yang berkuasa. Rakyat, kita kan ya kalau mau elit yang berkuasa ya balik lagi zaman feodal kerajaan kan enggak gitu kan. Nah, tapi demokrasi kita kan dibajak. Dibajak oleh banyak istilah lah. Ada yang menyebutnya oligarki, sembilan naga. Dan macam-macam ya. Jadi intinya memang apa namanya ya? Balik lagi ke tadi, secara historis negara Indonesia itu memang punya fitur politik yang spesifik gitu ya. Kita itu semuanya itu bergantung pada negara gitu. Nggak ada yang apa namanya, yang independen sejak awal gitu ya. Makanya kalau kita tracking kebijakan-kebijakan awal di pemerintahan kita pun, rencana Sumitro, program Benteng segala macam, itu semua tujuannya adalah untuk menciptakan sebetulnya pengusaha domestik yang dipercaya bisa menggerakkan ekonomi, gitu kan. Dan tapi nggak terwujud kan. Makanya juga negara, kenapa Indonesia itu punya apa Kementerian BUMN, kan hanya sedikit negara yang punya perusahaan negara, apa namanya, perusahaan negeri. Yang lain kan swasta semua gitu kan, di swastanisasi. Ya karena itu tadi sektor pengusahanya itu nggak ada ketika negara ini berdiri gitu, sehingga itu diciptakan. Nah itu fitur itu terbawa sampai saat ini, di mana ya memang negara itu harus. Nah balik lagi ya soal koalisi oposisi, kecenderungannya karena sistem kita seperti sistem yang sekarang ya, sistem presidensil dan multipartai. Presiden itu selalu ingin memperbesar kekuasaan, mempersempit oposisi. Dan PDIP kalau nggak salah udah nyatakan dukungan kalau nggak salah ke Gerindra kan. Berarti koalisi dia? Koalisi dong. Saya nggak melihat ada oposisi sekarang. Oposisi warga yang di Pati itu lah. Saya ingin katakan itu tadi. Benar. Nah, itu yang membuat kemudian apa namanya? Karena tidak ada oposisi, ya kebijakan yang lahir itu ya kontroversial semua. Karena kebijakannya pro sama segelintir segmen di masyarakat, yaitu pengusaha. Karena kan politisi kita kan rata-rata semua penguasa yang jadi pengusaha ya. Penguasa yang jadi pengusaha atau pengusaha yang jadi penguasa. Iya. Nah makanya itu saya tanyakan dengan praktik yang seperti ini, kita kan mempertanyakan lagi sebenarnya kedaulatan sekarang tuh ada di tangan siapa gitu, sehingga kemudian akhirnya masyarakat seperti di Pati tadi akhirnya melakukan aksi kan, yang kemudian menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan mereka terhadap penyelenggaraan negara tadi, penyelenggara daerah tadi. Nggak di tangan demos lagi, cuman baru warga Pati aja yang menyadari bahwa kekuasaan itu udah nggak ada sehingga mereka bergerak. Kita belum kayaknya. Ada kemungkinan nggak wilayah lain mungkin menyusul? Prediksi nih, tadi kan kalau Mas Gloni spesialis membaca tentang ke depan ekonomi seperti apa. Nah, ada aja kalau kita rame-rame tarik rekening kan. Salah satunya ya. Salah satunya itu secara kecil kan, atau rame-rame kita nggak usah bayar pajak.
Ini kan sekarang gencar-gencarnya nyari pajakin terus kan? Betul. Dan mengklaim juga pertumbuhan ekonomi berapa 5,2 kalau nggak salah ya. Yang dibanggakan padahal Vietnam sama Kamboja itu lebih tinggi tuh. Baik. Oke, berkaitan dengan salah satu janji Wapres kemarin ya terkait dengan 19 juta lapangan kerja. Kemudian juga ada pernyataan tadi bahwa tingkat kemiskinan tuh menurun gitu kan. Ini kayaknya nggak relate gitu. Nah kira-kira kalau kita sendiri kan sebetulnya melihatnya bahwa apa yang dijanjikan itu sebenarnya nggak ada progresnya sama sekali. Kalau boleh jujur ya. Nah bagaimana ini dipandang dari sudut kacamata ekonomi dan politik? Mas Gunawan dulu boleh. Kalau ini ya, kalau bicara mengenai tingkat pengangguran turun, pertumbuhan ekonomi di atas 5%, itu kan lagi digugat kan sama teman-teman ekonomi yang ada di pusat, ya kan ya. Mereka melayangkan surat ke PBB, ya kan, yang menyatakan bahwasanya ya kita ingin tahu lah metodologinya apa, peletakan dasar asumsi untuk perhitungan-perhitungan seperti pertumbuhan ekonomi itu apa, gitu kan ya. Itu kan lagi berpolemik juga di saat ini, gitu ya. Gini nih. Banyak nih yang ya ini cerita teman-teman lah ya gitu kan ya, banyak nih yang tanya ke saya gitu kan ya, apakah memang pemerintah itu membutuhkan legitimasi dari data-data yang harus kelihatan bagus bilang gitu kan ya. Ya kalau dari sisi apakah itu keinginan pemerintah, pada dasarnya kalau pemerintah menginginkan data pengangguran itu turun, kemiskinan itu memang membaik, pertumbuhan ekonomi memang bagus, berarti memang realita di lapangan harus sama. Itu aja sih kalau ekonomi kan pinginnya begitu kan. Jadi ini memang harus sama, harus mencerminkan kondisi real di lapangan itu seperti apa, gitu kan ya. Kan yang bisa menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan itu bukan hanya BPS loh. Kita juga bisa sih sebenarnya untuk menghitung itu, gitu kan ya. Kita juga punya lah teknik-teknik yang tentu yang bisa kita kembangkan sendiri. Sebeda apa sih metode yang kita lakukan, itu nantinya akan bermuara pada satu kesimpulan yang sama. Umumnya begitu tuh, misalkan metodenya ini beda, BPS sama ekonom tuh beda, begitu kan ya, saya sama BPS atau saya dengan teman-teman yang lain tuh beda, ya itu biasa metodenya, tapi pada dasarnya dia akan bermuara pada satu kesimpulan bahwasanya apa yang kita lakukan itu menemukan bahwasanya menggambarkan satu fenomena yang sama nih. Gitu. Ya, kalaupun ada game nggak terlalu jauh lah. Iya, kalaupun ada game nggak terlalu jauh kan begitu kan ya. Nah nih contoh nih ya, ini saya kasih contoh. Saya tidak begitu mempersalahkan ekonomi sumut yang mampu tumbuh di kuartal kedua, ya yang bisa di kisaran 4,69 dari sebelumnya 4,67 di kuartal pertama. Kan begitu tuh. Kuartal kedua cuma yang tipis nih kalau untuk Sumatera Utara. Karena memang saya melihatnya ada beberapa sumber-sumber motor ekonomi di Sumatera Utara itu yang membaik, salah satunya itu industri sawitnya. Ya walaupun dari sisi belanja kan dicurigai, wah orang ada Lebaran, ada Ramadan, tiba-tiba belanja setelah Ramadan, Lebaran itu naik dibandingkan bulan itu kan nggak masuk akal kan begitu kan ya. Walaupun di kuartal pertama itu ada diskon tarif listrik yang membuat pengeluaran masyarakat jadi berkurang. Kalau dilihat dari sisi pengeluarannya loh kan begitu. Tetapi pada saat bicara skala ekonomi nasional, pada saat itu saya memproyeksikan, pada saat datanya pertumbuhan ekonomi nasional itu belum dirilis, saya memproyeksikan itu pertumbuhan ekonomi cuma 4,8%. Tapi rilisnya di atas 5 kan gitu kan. Kaget semua nih kawan-kawan gitu kan. Nanya ada apa begitu kan ya. Ya kalau ada apa-apanya daripada kita berdebat gitu kan ya, daripada kita menduga-duga, kan banyak dugaan tuh kan, jangan-jangan ini pesanan pemerintah lah gitu kan ya, jangan-jangan BPS ini juga disetting gitu kan ya, gitu kan ya. Oke, daripada berdebat ada baiknya kita uji aja kan gitu kan ya, kita tanya nih ke BPS gimana metodologinya, gimana ininya ya, gimana asumsi-asumsi yang dia letakkan dalam perhitungan-perhitungan tertentu. Nah itu aja yang kita jadikan acuannya. Jadi kan nanti kan akan kelihatan gitu kan, kita kan bisa sama-sama menilai di situ kan begitu. Nah tetapi yang jadi persoalan adalah seakan-akan pemerintah ingin membentuk opini ya gitu bahwasanya wah ini cerita pencitraan lagi nih. Iya kalau bisa saya bilang ya citra pemerintah tuh ingin dicitrakan tuh bagus dalam proses penanggulangan kemiskinan maupun pengangguran gitu ya. Walaupun diperdebatkan juga kan garis kemiskinan cuma 600 yang pengeluaran sehari itu 20.000 atau mungkin kalau dalam satu keluarga itu ya 600 ribuan per kapita per orang gitu kan ya. Ya sekarang kita uji aja gitu dengan 600 ribu itu bisa apa? Kan bisa begitu kan? Uji aja nih gitu kan. Apakah kita bisa berkesimpulan bahwasanya dengan 600 ribu satu orang itu bisa dikatakan kita tuh sejahtera atau kita tuh miskin gitu kan ya? Karena kan kalau misalkan kita hanya berpatokan pada apa yang disampaikan BPS ya boleh-boleh aja karena BPS itu adalah biro yang memang
lembaga yang memang ditunjuk untuk merilis data-data resmi begitu kan ya. Tapi kan orang juga boleh kan mempertanyakan. Tapi kesimpulannya apa nih dari ekonom sendiri melihatnya? Benar sesuai dengan data BPS atau memang keliru? Oke, kalau saya ya untuk pertumbuhan ekonomi nasional gitu kan ya, saya pikir bukan keliru ya. Kita kan juga belum tentu kita yang paling benar kan gitu kan ya. Tapi memang ada baiknya kita minta tuh bagaimana cara perhitungannya gitu kan ya. Ya, karena artinya masih mempertanyakan data itu ya? Iya, masih mempertanyakan karena kan kita kan masih punya keraguan gitu. Tapi kalau untuk yang Sumatera Utara gitu kan ya, karena memang saya pada saat itu mengikuti terus gitu kan ya, saya melakukan observasi juga di lapangan gitu. Kayaknya sih boleh ini data pertumbuhan ekonomi sih sah-sah aja sih seperti ini gitu ya. Artinya ya udahlah ini kalaupun naik, kalaupun misalkan kemarin saya pesimis agak turun ya di 4,6, ternyata realisasinya naik di 4,69, ini nggak jauh. Jadi masih dalam batas deviasi yang bisa diterima. Saya bilang begitu kan. Terus saya bilang wah ini ya udahlah nggak ada masalah lah. Saya pikir begitu. Tapi untuk yang nasional ini memang teman-teman tuh pada greget kan, pada greget untuk ya udah kita gali terus deh kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada ekonomi yang bertanyakan, berarti memang masih ada orang yang tidak percaya dengan data BPS itu tadi. Itu kesimpulannya sebenarnya gitu kan ya. Dan itu bukan masyarakat awam, saya begitu kan, orang-orang yang paham ekonomi begitu kan ya. Baik. Jadi begitu dia. Oke. Dari Bang Freddy sendiri ngelihatnya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat data dari Bank Dunia kalau saya nggak salah itu kan kita masuk rating ke 3 atau ke 4 saya kalau nggak salah. Masyarakat kategori miskin ya dalam konteks itu dunia kedua ya dekat-dekat antara itu 5 besar lah katakan begitu. Sementara dari data dari BPS dan Menteri Keuangan sibuk berkoar-koar nyatakan ini kemiskinan tingkatnya menurun, bahkan sampai merasa bangga gitu kan sudah mencapai prestasi pada posisi itu. Komentar ya kira-kira? Kalau nggak salah teorinya itu kenaikan 1% itu bisa nambah 600.000 lapangan kerja atau apa gitu ya? Kalau nggak salah. Ya, ada yang mengatakan itu kan itu ya. Kapan? Analisanya begitu ya. Sekarang makin kecil. Ya, sekarang kalau misalnya saya pakai frame itu untuk membaca data itu, kan yang terjadi justru lapangan kerja itu makin sedikit. Oh iya. Yang terjadi itu badai PHK di mana-mana. Mulai dari Silitex, kemudian saya kira sampai Tokopedia atau apa gitu ya, yang saya juga punya beberapa teman yang bekerja di Instagram itu ya, saya lihat harus sedih, harus di lay off lah segala macam. Janji berapa tadi 19 juta 18 juta atau berapa tuh janji lapangan kerja. 19 juta. Jangan-jangan itu janji menghapuskan 19 juta lapangan kerja, jangan-jangan. Tapi gini, nggak itu bercanda. Tapi sejak akhir 60-an ketika Presiden Soeharto jadi presiden, dia mengundang Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan tuh masuk ke merancang bagaimana membangun ekonomi Indonesia. Parameter yang dilihat untuk keberhasilan negara itu memang selalu pertumbuhan ekonomi. Itu sejak akhir tahun 60-an dan sampai sekarang tuh. Polanya sama ya. Patokannya harus ekonomi itu bertumbuh gitu. Walaupun itu sudah dikritik di sana sini dengan berbagai pihak yang menggunakan pendekatan lain. Dianggaplah itu pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, tapi ke siapa gitu? Trickle down efeknya itu nggak terjadi gitu kan. Dan yang paling diuntungkan ya tetap aja lapisan atas dari struktur masyarakat kita gitu kan. Makanya dan sampai sekarang saya kira mayoritas masyarakat Indonesia juga melihat bahwa keberhasilan pemerintah itu parameternya angka pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau dibilang apakah ini pesanan pemerintah atau apa, atau sengaja datanya nggak metodologi dan datanya tidak diungkap gitu kan, sehingga menimbulkan kecurigaan ini sebetulnya angkanya fake gitu. Ya kan sah-sah aja kita berpikir seperti itu gitu. Apalagi ya balik ke premis yang awal tadi, keberhasilan rejim dianggap salah satu parameter terkuatnya pertumbuhan ekonomi. Iya. Makanya sangat berkepentingan untuk membuat itu dan kan itu kadang-kadang juga memberikan optimisme gitu. Optimisme walaupun sebenarnya optimisnya bukan kepada masyarakat kelas bawah ya. Masyarakat kelas bawah itu sebenarnya nggak peduli mau pertumbuhan berapa persen kan. Dia yang paling peduli itu sandang pangan papan itu dijamin, pendidikan kesehatan itu aja sebetulnya. Tapi untuk investor mungkin kita kan lagi terus-terusan ini ya mengundang investor segala macam gitu. Kayak gitu sih Bang saya melihatnya dan ya itulah. Ya jadi gambarannya semu sih kalau untuk pertumbuhan ekonomi saat ini. Ya ini boleh ya nimpali ya. Jadi misalkan nih, ini saya edukasi dikit nih tentang pertumbuhan ekonomi. Misalkan Bang Freddy ini seorang pengusaha kopi lah gitu ya. Di tahun 2024 memproduksi 10 ton kopi siap saji. Ya kan ya di tahun 2025 beliau berinvestasi.
ya kan ya, berinvestasi gitu kan ya, berinvestasi mesin gitu kan ya, terus dia mem-PHK nih karyawannya dari 100 tinggal 80 misalkan begitu tuh, karena ada mesin di situ. Dengan mesin itu dia bisa memproduksi dari 10 ton ya kan ya menjadi 11 ton di tahun selanjutnya kan gitu kan ya. Peningkatan produksi kan. Kan kalau misalkan itu pertumbuhan ekonomi kan secara real dia tumbuh 10% kan. Tapi jangan salah, yang di PHK dia berapa? Nah itu ya, itulah yang semu jadinya. Jadi kalau beliau tadi mengatakan 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menghasilkan sekian ratus ribu tenaga kerja, jangan dulu kan. Kita lihat dulu nih, tadi disinggung juga banyak mendatangkan investasi segala macam. Wah ini jangankan mesin, AI aja udah gantikan pekerjaan orang-orang di perbankan, di media. Ya kan, memang seolah-olah wah ini kinerja sektor tersebut tumbuh, tapi jangan salah, penyerapan tenaga kerja bagaimana? Nah itu penting juga sih sebenarnya. Jadi jangan ini ya. Memang sayangnya memang betul pemerintah kita itu selalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi salah satu jadi indikator keberhasilan dalam pengendalian ekonomi itu tadi. Padahal yang perlu yang real di masyarakat itu kan keberhasilan itu dicerminkan dari bagaimana penghasilan kami, bagaimana kami memenuhi kebutuhan dasarnya, begitu. Dan itu kan lebih penting sebenarnya. Masalah tenaga kerja, ya PHK di mana-mana, ya tapi kenapa data BPS itu jumlah penganggurannya tuh turun? Ya kan ya? Iya kan? Ini kan gak, jadi dilema kan. Jadi kalau misalkan ada orang ya kan ya di PHK gitu kan ya, dia kan bekerja di sektor formal. Karena kan ada PHK di situ, kata PHK kan berarti pemutusan hubungan kerja nih. Berarti kan dia berhenti bekerja di sektor formal. Dia jadi jadi supir ojek online nih misalkan begitu tuh. Dia akan dihitung sebagai pekerja juga, walaupun di ojek online itu dia dihitung sebagai pekerja informal atau pekerja swasta begitu atau mungkin wira swasta begitu kan ya. Ya kan berwira swasta lah begitu, karena dia kan sifatnya kemitraan ya kan. Nah, itu yang dihitung sebagai tenaga kerja. Padahal kan bukan itu tolak ukurnya. Wah, pekerjaannya banyak. Enggak itu. Sekarang kita tanya nih di masing-masing rumah tangga, kalian pengeluarannya mampu nggak memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan? Itu mampu terpenuhi nggak gitu kan ya? Terus datang lagi yang tiba-tiba namanya datang pajak gitu kan ya, di mana-mana mau dipajakin gitu kan ya. Nah, jadi kan royal masalah lagi gitu. Jadi kicauan burung juga. Kicauan burung yang kena pajak di hotel. Ya itulah gambarannya, sehingga masyarakat merasa tidak puas lah gitu kan ya, muncul di 17 Agustus ini ya pakai bendera ya macam-macam lah gitu kan ya. Itu bentuk kekecewaan sih kalau saya nilainya begitu. Gitu. Baik, mungkin bisa ditampilkan mungkin gambar artikel yang kita ambil dari media. Ya, ini membandingkan beda angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia. Nah, kalau dari Mas Gun sendiri ngelihatnya indikator yang berbeda sekali itu apa yang dipakai oleh BPS sehingga datanya jadi beda gitu. Tapi kan bedanya jomplang sekali nih, nggak masuk akal sorry. Yang satu level kemiskinan naik ya kan hampir 60% lebih kan akhirnya kalau ngelihat data dari Bank Dunia itu dengan standar mereka, dan BPS menyatakan di situ ada penurunan. Ini penurunan maksudnya turun temurun kah kemiskinan atau seperti apa? Jadi kita tuh sebenarnya diklasifikasikan oleh BPS itu dari sisi pendapatan per kapitanya, kan gitu kan ya. Nah, ini pendapatan per kapitanya nih, ini saya jelasin lagi nih. Boleh. Ya, oke. Misalkan beliau lagi nih. Beliau ini adalah seorang pengusaha gitu kan ya. 1 tahun bisa menghasilkan 10 miliar. Kata gitu, pendapatan yang dia kantongin nih 10 miliar gitu kan ya. Nah, saya dan sekitar 1000-an orang lainnya itu pendapatannya setahun tuh paling katakanlah 4 juta. Nah, 1000 tambah 1 gitu kan ya, dibagi rata. Gitu kan ya. Seolah-olah gaji kami ini rata-rata tuh lebih tinggi daripada yang 4 juta itu tadi. Nah, ini yang jadi temuan kan, ini yang jadi masalah, ketimpangan pendapatan di situ. Nah, ini yang jadi, makanya seperti saya bilang tadi, dari awal kita harus lihat dulu nih, kita tuh pengeluarannya di level mana sih, kan gitu kan ya. Kalau data per kapita itu dijadikan acuan Bank Dunia dalam mengukur nih, bahwasanya wah masyarakat menengah itu di Indonesia masuk menengah ke atas gitu kan ya. Ini dengan PDB per kapita sekian, maka nanti ketetapan pengeluaran minimum ya itu misal di atas 3,3 US dollar, saya lupa berapa angkanya itu. Kalau 3,3 US dollar itu berarti 3 dikali di 16.000. Ya udah lewat 20.000 itu udah pasti gitu kan ya. Nah, kalau pakai data Bank Dunia itu gimana? Kan gitu kan ya. Mau nggak negara ini memakai itu? Kan begitu kan ya. Yang jadi persoalan kalau dihitung dari PDB per kapita itu masih
ya akan naik nih, jumlah angka kemiskinannya akan naik. Tapi kalau misalkan nggak pakai PDB per kapita yuk, ya kita ngitungnya itu bukan pakai rata-ratanya ya, tapi kita hitungnya itu berapa banyak sih masyarakat yang memang benar-benar penghasilannya itu ya di bawah 60.000 lah. Ya tuh, ya kan 3,3 kalau misalkan dikali 16.000 kan bisa 50 ribuan lebih atau 60 ribuan lebih gitu kan ya. Berapa banyak sih yang sehari itu bisa mengeluarkan itu? Nah, jangan-jangan kita masuk dalam kategori miskin itu tadi gitu kan ya. Tetapi pastinya begini, kalau seandainya acuan garis kemiskinan itu dinaikin gitu kan ya, kita coba untuk bersandar lah, walaupun memang ada teori lagi nih, wah kita harus pakai purchasing power parity dong, 3,3 dikali 5.000 berapaan gitu kan ya. Ya hasilnya nanti bisa mencapai 20 ribuan. Ya itu relate nggak dengan kondisi real di lapangan? Nah kita memang sebaiknya ya, kalau saya sih menyarankan ya kan ya, acuan penentuan garis kemiskinan ada baiknya diubah. Kita pakai standar pengeluaran minimal yang dikeluarkan oleh masing-masing rumah tangga, itu yang harusnya dipakai gitu kan ya. Artinya rumus pendapatan per kapita itu diabaikan? Ya diabaikan dulu lah, karena memang saya udah lakukan uji itu gitu kan, saya udah melakukan pengujian gitu kan ya. Ternyata dengan pengeluaran Rp20.000 per hari, itu ada beberapa kebutuhan pengeluaran yang nggak mungkin dipenuhi. Salah satunya pulsa. Ya kan pulsa, nggak mungkin lah orang miskin sekarang udah pakai handphone kok gitu kan ya, nggak mungkin itu harusnya itu dimasukin lah, walaupun memang di BPS itu kan ada pengeluaran lain-lain yang saya lihat di situ. Terus ada diragukan kemampuan pemenuhan kebutuhan untuk kesehatan di situ loh. Nah sayangnya memang di situ ada pengeluaran untuk rokok gitu kan, sayang banget situ ya kan. Di situ tuh sayang banget kita sayangkan. Jadi dengan 20.000 atau 600.000 rupiah per bulan per kapita gitu kan ya, yang dijadikan sebagai ukuran batas kemiskinan ya, 600.000 lebih lah itu ya untuk wilayah Sumatera Utara. Tapi nggak jauh-jauh dari 600.000. Itu kalau saya lihat ya nggak worth it lah untuk satu keluarga. Kalau saya pribadi menilai seperti itu. Kenapa? Karena dia masih dengan uang segitu dia masih mendukung sokongan dari negara orang-orang lain nih untuk membantu dirinya untuk bertahan hidup. Nah, X lah katakan begitu. Iya kan? Walaupun bahkan kalaupun rokok itu dihapuskan gitu kan ya, tetap dia masih ada beberapa komponen-komponen pengeluaran rutin, kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak setiap harinya itu tidak mampu dia penuhin. Itu berbahaya itu buat aku sih ya gitu kan. Jangan bayangin gini loh, kalau ada satu keluarga ada misalkan ada 4 orang masing-masing 600.000 dijatah nih, kamu pengeluarannya nggak boleh 600.000. Seorang anak kecil, anak SD atau SMP SMA yang dikasih uang jajan 5.000 ya kan, 5.000 berarti kasih saya 15 ribuan. Coba kamu bertahan hidup dengan 15 ribu itu, nggak usah makan di rumah begitu kan ya, bisa nggak dia beli promak? Ya itu salah satu bentuk cara mengujinya gitu kan ya. Nah walaupun memang di rumah ya kita masak nasi bareng gitu kan ya, bisa aja seperti itu. Tapi masuk akal nggak seperti itu, ada anak yang dikasih uang jajan 5.000 gitu kan, masa berharap sama MBG terus kan untuk makan. Oke lah makan siang bisa MBG, belum lagi kasus keracunannya ya, jadi pengen takut ya, belum lagi transportasinya gitu kan ya, belum lagi pulsanya gitu kan ya. Nah tapi kalau bisa boleh disimpulkan sebenarnya lebih valid mana indikator pengukuran yang dipakai BPS atau Bank Dunia? Sebenarnya nggak ada yang lebih valid mana atau tidak gitu ya, tapi lebih ideal kalau kita pakai acuannya Bank Dunia sih. Kalau saya sih bilangnya begitu. Kita kunci di situ ya. Baik. Oke, ini warna-warna yang kita hadapi saat ini ya, problemnya seperti itu. Baik, kita tadi kembali kepada apa yang belum bisa ditahan sama Bang Fred. Terlalu banyak aturan-aturan baru yang muncul, nah terkait dengan pajak, sampai ada yang bilang di mana bumi dipijak, itu pajak dibayar, di situ aku kena pajak, kayak gitu kan. Sampai ada yang bahkan salah satu clue kenapa kita masukin judul masuk surga jalur WNI adalah gambaran bagaimana sulitnya. Ya, netizen itu menggambarkan bagaimana kesulitan hidup di negara kita saat ini itu kan, karena mereka ngerasa terzolimi, akhirnya nganggap yang mudah-mudahan melalui jalur WNI ini bisa masuk surga, maksudnya seperti itu. Nah, ada beberapa, salah satunya itu ada aturan pajak terkait dengan pemutaran lagu komersil, ya, tadi yang dibahas tentang masalah hak cipta. Bahkan terakhir ini saya baca tadi di media sosial, di Instagram kalau saya nggak salah, lagi ribut itu antara Ari Lasso dengan LKM kalau saya nggak salah, LKM ya, kalau nggak salah saya, terkait dengan masalah mekanisme penghitungan dan hak-hak terpenuhi nggak mereka sebagai pencipta lagunya, real nggak data itu, dan mereka ngerasa kok kayaknya
apa yang dilakukan oleh lembaga ini nggak mewakili apa yang mereka inginkan gitu sebagai pencipta lagu gitu kan. Kemudian juga ada aturan pajak sosial media nih, nanti mungkin bisa ya, harus berbayar ya kalau mau video call. Ya. Kemudian ada pajak e-commerce, dan kemarin kan ternyata terjadi ya tanggal 11 Agustus bahwa ada biaya yang dititipkan 1.100 berapa gitu untuk setiap kali transaksi. Oh iya. Nah, terus berapa? 0, berapa? Tapi kalau kita lihat dari rata-rata setiap transaksi itu Rp1.250 kalau saya nggak salah. Nanti bisa kita validasi lagi. Kemudian juga ada aturan pajak pesangon PHK dan banyak-banyak yang lain lagi gitu kan. Nah, ini kan akhirnya kita melihat bahwa masyarakat tadi seperti yang saya katakan bahwa kita ngerasa kayak kok sulit kali ya hidup di. Apa nih komentarnya dari Bang Freddy dulu? Ya karena kita di sini udah tersiksa jadi langsung masuk surga gitu ya. Enggak mesti lewat neraka. Nah itulah menggambarkan bagaimana tidak ketemunya antara apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, dengan apa yang menjadi problem kita sebagai warga kan. Iya betul. Masalah kita apa? Kebijakannya apa gitu. Kebijakan itu kan kebijakan itu kan solusi untuk mengentaskan masalah kita gitu. Masalah real kita di masyarakat apa sih sekarang ya kan?